kompak menjawab salam saya. Saya doain kalau yang kompak menjawab salam saya dapat hadiah handphone. Ya, tangan itu sih. Mau hadiah handphone? Mau hadiah handphone? Cius. Yang benar. Mau hadiah handphone? Handphonenya Bapak Siswanto. Mereknya apa Pak? Boleh pantun, boleh pantun. Boleh pantun. Cius. Yang benar. Pohon salam tumbuh di sawah. Pohon kompak cakepnya. Belum. Pohon salam tumbuh di sawah. Jatuh ke kali di gorong gaji. Saya doain kartu yang kompak ngejawab salam saya. Insya Allah yang hari di sini bakalan calon haji. Amin ya Rabbal. Boleh pantun lagi? Yang benar. Saya dengar kerja siswa sini masih sini. Belum. Pohon salam tumbuh di sawah. Lumayan cakap-cakap ada ya. Pohon salam tumbuh di sawah. Beneran ya, kita sama dia. Pohon salam tumbuh di sawah. Banyak pohon paya diambil sama Bang Raka. Saya doain kalau yang kompak menjawab salam saya, insya Allah jadi orang kaya dan hidupnya penuh dengan berkah. Ya Rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala innal ladzina amanu hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Wa qala Allah ta'ala subhanaka la illa ma'adamtana innaka antal alimul hakim. Beserta semuanya, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim walhamdulillahi rabbil alamin. Bentar dulu ya. Udah tengah aja. Pak SMA Negeri Pasudilan yang sama-sama kita hormati, yang kita muliakan, guru kita bersama yang tercinta, ada Allah Al-Mukarram Bapak Siswanto SPD selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 49 Jakarta
Kita doakan semoga beliau sehat walafiat, panjang umurnya, berkah rizkinya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sama-sama kita hormati, yang kita muliakan, Al-Mukarram Bapak Muhammad Sofi SAG, kemudian Bapak Farid SPD, Ibu Dr. Randa Murni selaku, dan seluruh para wakil SMA Negeri 49 Jakarta, dan Bapak Supriyadi SPD selaku tata usaha SMA Negeri 49 Jakarta. Kemudian Bapak Amron Kasali, mana orangnya? Ada di sini. Assalamualaikum. Dan wabil khusus kepada seluruh siswa SMA Negeri 49 Jakarta semuanya yang ada di sini, yang ada di kiri ganteng-ganteng. Amin, aku lupa banget. Kece-kece, cerdas-cerdas, tapi nggak playboy kan? Jangan jadi playboy. Insya Allah menjadi harapan bangsa, harapan orang tua, jadi orang yang berguna berbakti buat agama, nusa dan bangsa, dan selalu menjadi orang-orang yang soleh. Amin ya robbal alamin. Dan juga yang putri-putri, yang siswi-siswi di sini cantik-cantik, amin. Ini kelihatan nih calon penghuni surga. Ini kalau pakai jilbab begini kan cakep benar nggak? Kayak datang tuh yang kayak kacamata. Kan ada lagunya dari Bang Haji Roma Irama. Wah, mau dengar? Mau dengar aja apa mau dengar banget? Seraut wajah cantik yang engkau sembunyikan di balik kerudung putih. Alhamdulillah, calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Dan para rohis, kata Bang Haris, rohis cuma 8 orang yang aktif. Mana orangnya? Hah? Mana curhat dia di WA saya? Aktif banget, masya Allah. Dan juga di sini kita izin para kepala sekolah akan masuk ke channelnya Uspat Official. Nih, kameramen. Kameramen. Nggak sanggup. Banyak demi di sini. Ya, jangan lupa like, subscribe, komen, share. Dapat hadiah dari Allah, sehat walafiat. Ya, dan alhamdulillah SMA Negeri 49 Jakarta hari ini dokumentasi abadi berada di dalam channel Uspat Official. Alhamdulillah. Dadah dong. Iya, tuh sekolahnya datang. Woi, sponsor belakang. Dan juga kegiatan Uspat, saya dipanggilnya Uspat. Alhamdulillah ada di TV1 di Assalamualaikum Nusantara. Itu tayangannya jam 4, orang udah pada tidur, belum pada bangun. Jam 4 subuh tayang. Kemudian juga di Cahaya Indonesia Sabtu dan Minggu, di situ ada, silakan dibuka. Kemudian di Serambi Islami juga ada, di RCTI, NCTV termasuk di Derusa. Benar-benar ini ada semua, alhamdulillah. Ini tayang nih, cuma saya jarang nonton TV, kebanyakan nonton apa, TikTok. Jangan-jangan juga oleh ada media. Ini ada izin kepala sekolah, para guru, mohon maaf lahir batin.
Artinya saya nggak panjang lebar karena jam 8 jam 9 udah kelar. Benar apa benar? Karena saya juga harus khotib di pusat layan parcel jauh sorry. Jadi jam 9 setengah 10 udah berangkat, takut terkena baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan firman-Nya, inna iddatasyuhur 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi. Ini ceramah lapar ini. Menciptakan langit dan bumi adanya siang dan malam. Allah selipkan di antara 12 bulan. Allah titipkan, Allah selipkan 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Apakah bulan tersebut? Ada yang tahu di sini? 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4 bulan ini selalu senantiasa mendapatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat seseorang, memuliakan seseorang, mengampuni seorang hamba, dan selalu senantiasa dia beristighfar seorang hamba Allah, dan Allah akan berikan jalan keluarnya. Ketika seorang hamba yang beriman berdoa kepada Allah Subhanahu, doanya selalu Allah ijabah. Ada yang tahu 4 bulan tersebut? Maju ke depan dapat duit. Mau duit? Duit ya mau. Harus hafal karena bulan tersebut bulan yang keramat, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebut hurum, bulan yang suci. Apa? Dzulqa'dah, Muharram, Rajab dan Sya'ban. Dan ini kita masuk di bulan Muharram. Peristiwa yang sangat besar tentunya harus kita ketahui, hijrahnya Rasulullah. Bayangkan Rasul sallallahu alaihi wasallam diintimidasi, diteror, ada terjadi niat pembunuhan kepada Rasulullah. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan wasiat Jibril, ya Muhammad, Allahumma sholli. Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan juga wahai Muhammad, hijrahlah. Pada saat itu pemeluk agama Islam diintimidasi. Tahu nggak diintimidasi? Tahu nggak? Ditekan. Tahu ditekan? Ditekan juga tahu. Dakwah Islam saat itu sungguh sangat sempit. Kesana, kesini, kesana dan kemari selalu adanya pengontrolan oleh bangsa-bangsa Yahudi. Hari ini kita udah nikmat ya Pak Guru. Kita sholat alhamdulillah nggak ada yang mana sama suku Dayak. Ada di sini lagi sholat di mana sama suku Dayak? Nggak ada kan? Kita enak berkeliaran di pinggir jalan raya dulu umat Islam. Itu masya Allah tabarakallah, nggak tenang. Sholat pun diam-diam. Sekarang kita nikmat masjid sholat sangat berdampak. Nah, tinggal kita sebagai umatnya Rasul, orang yang sukses di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang tamat sholat berjamaah atau mensyiarkan, memakmurkan rumah Allah Subhanahu. Paham? Paham? Paham aja biar cepat. Berapa banyak di generasi muda yang nggak doyan sholat. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kita, ingat, azan artinya apa azan? Azan artinya juga tahu dengar. Azan artinya bahasa Arabnya azan, tapi diterjemahkan Indonesia azan apa artinya?
Ya, tahu memanggil, harus tahu nih SMA 49 Jakarta. Udhunun, apa nih? Telinga. Buat apa? Mendengar. Ketika ada lantunan azan dikumandangkan oleh seorang muazzin, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia TikTok dia. Matanya begini. Lu nyalain orang aja. Nggak boleh begitu. Kalau benar iya. Main TikTok ada di sini. Ketika azan berkumandang main TikTok ada di sini. Ada di sini. Mana orangnya? Nengok samping dia Pak. Iya. Pak, iya. Lagi azan berkumandang. Asyhadu an la ilaha illallah. Lagi main snack. Udah pokoknya itu dah. Hayya 'alas shalah. Lagi main, lagi lihat Bigo. Mana orangnya di sini? Ada orangnya ada. Banyak. Ini masih bagus lagi. Malah itu. Hijrahkan diri kita, dekatkan diri kita kepada Allah. Kalau dekat dengan Allah, otomatis ada akhlakul karimah. Orang yang bodoh di hadapan Allah, orang yang nonton banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Paham nih? Setiap hari nonton yang kurang baik. Bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kedua belah mata kepada kita sehingga dengan mata ini kita bisa mampu melihat. Ini pun nikmat amanah dan mata ini nanti akan kembali kepada Allah. Mata juga bisa dekat dengan Allah Subhanahu. Dengan apa caranya? Bagaimana caranya? Berinteraksi dengan Al-Quranul. Saya yakin hafal Quran semua. Boleh saya tes? Ada modul 50.000 lah kerasan sini. Yang perempuan gak ada duit ya? Cius. Mana orangnya yang mau tunjukkan maju ke depan? Sini saya. Can you? Kalau bahasa Betawinya jadi sering aja kali ya. Ini duit berapa nih? 1.100. Deketin nih. Nah, namanya siapa? Sekar. Sekali. Sekar. Oh, Sekar. Sekar seperti hatinya dia buat kamu. Sekar, kelas berapa sayang? Kelas 10-3. Kelas 10-3. Saya mau tes agama. 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana bulan ini bulan yang keramat, bulan yang penuh Allah tunggu kepada hambanya ketika dia berdoa dan doanya diijabah. Dan siapa orang yang berseteru kepada di bulan ini tidak menghargai, tidak menghormati, dicap oleh Allah, bukan hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bukan umatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bulan apakah itu? Semua Rajab. Ada. Sekal, buat apa? Syawal. Zulhijjah. Zulqa'dah. Rajab. Alhamdulillah. Pok mangan dong. Ini baru siswi 49 Menteri Jakarta, pinter-pinter. Takbir! Lu ngikutin aja kemana-mana ya. Sambung ayat boleh saya sekarang. Ya.
pamitan, oh boleh silakan. Kayaknya gue yang ada apa lagi ya. Sambung ayat boleh? Iya, boleh. Qul mautan ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Lanjut. Ternyata balik lagi di ke Pak Sopi. Pak Sofi apa? Ya udah. Ini jam. Sebenarnya saya yang saya apa nggak? Kamu mau pilih? Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. Takbir. Ternyata Pak Guru, siswa-siswi di sini pintar-pintar nantang sambung ayat. Subhanallah. Barang-barang saya mau tes. Saya dulu ikutin nanti. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allazi ternyata tadi ada yang mau bikin oh ya Allah ya Rabbana, Quran harus dihafalkan. Tidak wajib, namun jangan sampai hati kita ngurung ya Pak Guru. Orang yang hafal Quran, yang mengkaji Al-Quran, yang mentadabbur Al-Quran, kemudian dia realisasikan dalam kehidupannya, diaplikasikan dalam kehidupannya, orang itu akan menjadi mulia di hadapan Allah. Karena kamu satu lagi boleh nggak? Suara. Ini kita dari siapa? Sofi. Alhamdulillah. Pas buat kamu nanti setelah ini diambil lagi media. Udah sekali lagi. Baca surat Al-A'la. Iya. Sabbihis. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihis rabbikal a'la. Alladzi khalaqa fasawwa. Walladzi ahsana al-mar'a. Faja'alahu ghuta'an ahwa. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Semuanya. Innahu lahul wa ma yakhfa. Wa yuyassiruka lil yusra. Fadzakkir in nafa'atil dhikra. Sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa. Alladzi nara al-kubra. Thumma la yamutu fiha wa la yahya. Qad aflaha man tazakka. Wa dzakara isma rabbih fasalla. Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadza lafi as-suhufil ula. Ternyata yang kedua kamu cuma hafal dan terakhir doang. Suhufil ula, suhufi Ibrahim.
Dari siapa? Pak Sofi. Buat siapa? Buat saya. Buat saya. Lah kata siapa ya? Kata ya. Pintar mau dulu ini, Masya Allah. Kalau belum meninggal jadi murid dulu ya. Jadi kita mestinya sebagai umatnya Rasul, kata Rasul, kita min afdolu ibadati umati qiraatul, ibadah umatku yang paling utama ialah membaca Al-Qur'an. Makanya ibadah paling utama sekarang adalah orang yang membaca Al-Qur'an yang paling afdol. Di rumah baca Al-Qur'an, di rumah mana aja? Udah berapa kali khatam? Subhanallah, baru 3 kali itu, baru 3 kali. Yang di sini nih bisa 11 kali sehari khatam. Ibadah adalah semua yang paling utama baca Al-Qur'an. Jadi, artinya begini, sekarang begini. Orang ada Quran, di covernya itu terpampang dengan bacaan lafaz Al-Quran. Kan kita sering temu itu. Di Al-Quran di covernya ada Al-Quran, ada Al-Quranul. Artinya apa? Quran yang muli. Orang yang membaca Quran dimuliakan oleh Allah. Enak kan? Diselamatin oleh Allah, dijaga oleh Allah, turun rahmat dari Allah buat hamba. Kemana-mana dibaca Quran, sibuk dengan WA jangan. Di kereta pegang, gadget, buka aplikasi Al-Qur'an, insya Allah dapat kemuliaan. Makasih sekarang, mudah-mudahan sukses cita-cita kamu dan selalu menjadi orang yang berbakti, berguna bagi agama manusia dan bangsa. Ya. Takbir. Allah. Jadi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam membanggakan kita umatnya, kalau umatnya dekat dengan Al-Quran, cinta dengan Al-Quran. Nah, mulai sekarang hijrahkan diri kita. Setiap hari 1 ayat saja kita hafal, insya Allah dapat kemuliaan dari Allah Subhanahu. Yang tadi sering pegang handphone, tidak ada aplikasi Al-Quran, ayo di-download aplikasi supaya apa? Muslim Pro. Aplikasi Muslim Pro ada di sini. Coba lihat. Historinya lihat. Histori kalau bukan histori bahaya. Subhanallah. Ini apa yang aku cinta padamu tidak terkalahkan. Apalagi jika hatimu tidak ada aku diam di rumah, aku bunuh diri. Laila, Dewi, Ratna, Desi, aku mendambakan kamu. Aku udah menunggu di Labuan Asam pakai baju orange, kamu malah pakai baju merah. Udah kita putus saja sampai di sini. Rahma, kita udah janjian makan bakso di baksonya Ali dekat warung Asam. Kamu malah nggak datang, malah bawa Rika. Ini satu. Oh kamu Dina, karena kamu Dani. Andai kau tahu lagu ini, kamu gila padaku. Nah, ini aplikasinya ya. Subhanallah, coba buka. Subhanallah. Ada surat apa nih? Al-Fatihah. Apa? Ini pertanyaan Pak Ustaz. Di rumah dibaca nggak nih? Coba itu. Pakai di masjid. Nah, kalau udah ada aplikasi apa namanya Muslim Pro, maka setiap hari kita baca Quran, kita amalkan, maka nanti seluruh alam ini akan jatuh cinta kepada kita. Biarkan dia mereka bertiga berdiri, kita ngobrol di sini asik-asik. Apa Ustaz? Soal apa? Ada ikhlas. Kamu ikhlas untuk dia ikhlas untuk kamu. Waduh. Ayo, soal apa? Anak. Ya. Ayo, soal apa? Al-Alaq. Coba baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra wa rabbukal akram.
Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ipe pokano buat Ipe. Ini buat kamu. Ya, karena kamu sudah bisa hafal dengan surat apa tadi? Al-Alaq. Artinya, ya, artinya kamu sudah membuktikan bahwasanya SMA Negeri 49 ada orang-orang yang cerdas. Amin ya Rabbal. Ada orang-orang yang benar cinta kepada Quran. Udah, kamu 50.000. Enggak, saya tidak mau berhenti. Buat dia aja. Saya rusak. Iya, Pak Sofi silakan. Lanjut ya. Silakan Pak Sofi. Ya, alhamdulillah. Amin. Amin. Ya, boleh. Harus dulu. Satu main sama ya. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Oh enggak, summum bukmun itu supaya kamu dibungkep. Sama itu summum bukmun umyun gitu supaya dia dibungkep mulutnya. Apa maksudnya ya? Terus itu. Ya udah, apa sabar. Ya siap. Lanjut. Tahu. Jihad itu kepandangnya jika hantu cinta ada di hatinya. Cita-citanya mau jadi apa? Jadi Kenapa wanita seperti itu? Ya bisa bantu orang tua. Masya Allah. Sayang sama orang tua. Cinta sama orang tua. Alhamdulillah. Coba Allah tangan. Belum juga mereka pembelaan kamu nanti di hadapan orang tua akan membela kamu. Terus bisa kan? Coba dari pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalika kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina hum fi
dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pentingnya orang baca Al-Qur'an ketika mata ini kalian gunakan kepada mudarat, sesuatu yang tidak penting. Banyak nonton YouTube yang kurang baik, film-film porno sekarang sudah bisa kita tonton dan ada aplikasinya, betul apa betul? Ini sangat membahayakan sehingga akan menjadi orang yang daya pikirnya lemah, betul? Berapa banyak orang yang korban karena akibat film porno, matanya digunakan yang tidak baik dan pada akhirnya di rumah punya pikiran yang kurang baik. Dia terjadi banyak pemerkosa, sekbe, ini dampak akibat. Kenapa? Karena awalnya kita menonton film-film yang kurang, akhirnya pergi kalian berdua tanpa ada kontrol dari orang tua, nonton film, kemudian nonton film pergi berlanjut kemana? Ke Monas. Ada di sini mana orangnya? Di Facebook itu banyak banget, Pak Guru. Yang nonton. Ya Pak Guru, itu aja mungkin yang sampaikan. Mari kita hijrahkan diri kita. Innal ladzina amanu hajaru wa jahadu fi sabilillah. Sesungguhnya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dihijrahkan dirinya. Yang tadinya bodoh, ayo menuju kepintaran. Yang tadinya sholat, ayo kita sholat. Yang tadinya kurang cerdas, kurang hati, belajar yang rajin. Jangan saling mencaci. Kalian Islam, jangan saling berarti ini tahun baru Islam. Rubah diri kita, kehidupan kita. Yang tinggal yang tadi malas sholat, hari ini kita minta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan hati kita untuk menjalani agama-agama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saja ini Pak Guru. Perkenalkan, nama saya Nadila dari kelas 12 MIPA 3. Ya. Saya ingin bertanya Ustaz, dalam surat Al-Taubah kan dijelaskan bahwa sesungguhnya di dalam bulan menurut Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan dan 4 diantaranya itu bulan haram. Kenapa disebut bulan haram dan apa maksud dari haram tersebut? Siap. Itu saja. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah? Kenapa enggak 12 bulan? Karena ada peristiwa yang sangat besar yang Allah agungkan. Huruf artinya arba'atul huruf, artinya bulan yang suci, bulan yang terhormati, bulan yang diagungkan oleh siapa? Allah Subhanahu. Makanya kita harus mengagungkan bulan tersebut. Dengan cara apa? Banyak berzikir, banyak bertasbih, banyak bertak, dan banyak baca Al-Quran dan mempelajari Islam. Dan harus mengenal ada peristiwa yang Allah rahasiakan yang belum tentu kita semua tahu. Hanya ulama-ulama yang ahli tafsir. Nah, ketika kita muliakan bulan tersebut, otomatis kita akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Maka hormati. Makanya Rasul, barang siapa kata Allah Subhanahu wa taala yang tidak menghormati bulan itu, kata Allah, haram dirinya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kalian saling tauran. Ada sini yang suka tauran? Mana orangnya? Tunjuk tangan. Jangan muslim sama muslim haram hukumnya satu sama saling mengganggu. Dan kalau seandainya paham dengan adanya bulan Muharram, pasti lebih banyak beribadah kepada Allah, lebih banyak bersedekah. Apa lagi katanya? Banyak bersedekah, muliain orang tua. Saya kalau bulan Muharram ini, saya dapat kalau orang tua, saya cuci tangannya, saya sisir rambut orang tua saya cium kanan kiri, saya cium tangannya bolak-balik, saya minta redok, Bu, Ma, ikhlasin saya. Apapun yang saya usahakan supaya korban itu cium tangan orang tua. Ada seperti itu di sini. Cium tangan orang tua bolak-balik, peluk orang tua. Jangan merasa ada yang namanya, mungkin kan maaf batin. Orang tua ini kadang-kadang habis pegang nasi, pegang bawang. Karena kita nggak mau untuk menyumbang, bau amis nih, bau ikan, bau bawang dan sebagainya, jangan, haram hukumnya.
Maka siapa orang yang mengamalkan di bulan Muharram, kemudian dia memuliakan orang tuanya, mencium tangan, cium pipinya, cium keningnya, sisir pipinya, dan sampai mereka terjamin tidak ada hiburan buat kita, tidak ada perhatian kita orang tua, haram masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bulan Hijrah ini adalah ayat momentum kita untuk rubah diri kita menjadi akhlakul karimah, cinta kepada orang tua. Yang ketiga adalah sholat, jangan ditinggal, rubah yang tadinya bolong-bolong. Woi, Assalamualaikum. Ayo tegakkan sholat lima waktu, jangan sampai berani meninggalkan sholat. Musuh terbesar Rasulullah adalah umatnya Rasul, orang yang berani meninggalkan sholat lima waktu. Paham? Berjanji demi apa? Demi apa? Demi Allah. Dijaga kalian, dicatat kemakan karena rokib dan hati. Ayo sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rendahkan diri kita di hadapan Allah, rendahkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Momentum kita ini banyak introspeksi, jadi banyak muhasabah diri. Jadilah anak-anak yang soleh, anak yang berbakti, berguna bagi agama nusa dan bangsa. Terlebih berbakti pada kedua orang tua. Berapa banyak anak yang menjadi anak yang durhaka kepada kedua orang tua, karena ada rasa cinta, sayang, perhatian kepada kedua orang tua. Hari itu malaikat pokok marah kepada siapa? Hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melantarkan yang kurang perhatian kepada kedua orang tua. Hari ini kita muhasabah. Saya pengen tolong dijaga suaranya. Kita khusyuk. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim azim sultanik. Subhanaka la ilaha illa anta kama nafsi. Wa alhamdu hatta tardu wa alhamdu idza utiba alhamdu ta'ala. Allahumma ighfir lana dhunubana warhamna warhamna kama rabbana saghira. Ya Allah ya Tuhan kami. Ya Allah ya Tuhan kami. Engkau yang Maha Pengasih, lebih Maha Penyayang ya Allah. Sayangi kami ya Allah, cintai kami ya Allah. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengampun, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, hari ini kami berkumpul mengagungkan, mensyiarkan, mensucikan tahun Islam tahun baru kami ya Allah. Ya Allah, berikan hidayah kepada kami ya Allah. Ya Allah, berikan rahmat kepada kami ya Allah. Kepada siapa lagi kami ya Allah minta ampun, minta hidayah selain hanya kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ya Allah. Dan Kau hinakan kami ya Allah. Ya Allah, yang Kau hinakan kami saat kami melakukan dosa kesalahan kami lakukan ya Allah. Kami yakin Kau Maha Pengasih, Maha Penyayang, ampuni dosa-dosa kami, sayang kami ya Allah. Ya Allah, hari ini kami berkumpul ya Allah untuk mendapatkan cinta-Mu ya Allah. Engkau yang Maha Rahman dan Latif yang Nur ya Allah. Di bulan tahun baru Islam ini ya Allah, di bulan Muharram tahun baru Islam ini ya Allah, istiqomahkan kami untuk taat ibadah kepada Engkau ya Allah. Gerakkan hati kami untuk bersujud kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, kepada siapa lagi kami mohon ampun, curi hanya kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, perangi hati kami, perangi pikiran kami, agar kami bisa mendapat pelajaran, agar kami menjadi orang-orang yang cerdas ya Allah. Ya Allah, Engkau yang Maha muliakan kami ya Allah. Ya Allah, berikan agama ya Allah, agama kami ya Allah sebagai salah satu wujud amalan kami ya Allah, agar kami taat kepada Engkau ya Allah. Sehatkan badan kami ya Allah, panjangkan umur kami agar taat kepada Engkau ya Allah. Ya Allah, Engkau yang Maha Pengasih dan Penyayang ya Allah. Kami cinta kepada orang tua kami ya Allah. Mereka sudah tua renta ya Allah. Terlihat keriput mereka ya Allah. Ya Allah, di saat kami melakukan kesalahan ya Allah pada mereka ya Allah, tapi mereka tetap memberikan kasih sayangnya kepada kami ya Allah. Dan ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami ya Allah. Maafkan kesalahan mereka ya Allah. Hidup mereka tidak nyenyak ya Allah.
rambut terlihat dari tatapan pandangan mereka ya Allah. Semakin tua dan rentah, terik matahari mereka menjadi nafkah batin tulang untuk kami ya Allah. Agar kami bisa diberikan rezeki oleh mereka ya Allah. Ya Allah, berikan kesehatan kedua orang tua kami ya Allah. Panjangkan umur mereka, panjangkan umur mereka ya Allah. Allah, jika seandainya mereka meninggalkan dunia ini ya Allah, Engkau panggil ya Allah, wafat ke dalam husnul khatimah ya Allah. Tapi kami mohon ya Allah, dan Engkau panggil terlebih dahulu ya sebelum kami berangkat dan mereka ke Ka'bahmu ya Allah, ke rumahmu ya Allah. Ya Allah, kuatkan jiwa raga kami untuk membahagiakan mereka ya Allah, membahagiakan cita kami memberikan kepada mereka ya Allah. Kami ingin memuliakan kedua orang tua kami ya Allah, dan Engkau cabut dulu ya Allah. Ya Allah, Kau yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang ya Allah. Kuatkan fisik mereka ya Allah. Berikan jalan keluar pada kedua orang tua kami dalam kesulitan ya Allah. Rabbana Zolamna Anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Mari sama-sama kita pejamkan mata kita. Coba sedikit kita memikirkan orang tua kita yang berada di rumah saat ini. Mereka berbaring, mereka mencari rezeki. Coba bayangkan, ilustrasikan mereka. Lihat wajah mereka, lihat mata mereka, lihat telinga mereka, lihat tangan mereka tergores, terluka. Tapi mereka merasa lebih kuat dan mereka tidak mau dia lemah pada kami anak-anak saya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb, sampaikan hajat-hajat kami ya Rabb. Jadikan kami anak-anak yang soleh dan solehah. Ya Rabb, kuatkanlah Islam terhadap negeri kami semua. Rabbana atina fid dunya hasanah, bareng-bareng semuanya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Siswanto. Siap. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, Ustaz. Ini kayaknya segar benar ini ya. Alhamdulillah. Pagi yang cerah. Iya. Ini subhanallah kita baru saja selesai acara Gemar Muharram Ya, yang diadakan di SMA Negeri 49 Jakarta. betul Ustaz. Jakarta Selatan. Ya, betul. Ini siswa sini bagaimana sih? Siswa-siswa? Alhamdulillah anak-anak kita ini 3 tahun PPBDB ini adalah anak-anak kita yang berlokasi di sekitar sekolah ini. Jadi nggak jauh dari sekolah dan alhamdulillah hampir tidak ada keterlambatan siswa. Tidak ada keterlambatan Ya, siswa. karena tempat tinggal rata-rata di sekitar sekolah, Oh, karena iya. zonasi itu. Ini menjadi berkah buat kami, guru-guru ketika di kegiatan pagi on time. On time. Alhamdulillah, Ini, Ustaz. ini mungkin menjadi salah satu contoh kayaknya nih, Ya. buat sekolah-sekolah yang lain. Ada nggak yang memang sekiranya Pak Siswanto, murid-murid yang memang sedikit latar belakang mereka, sisi-sisi mereka nih, mungkin masalah ekonomi, ada mereka mungkin ada prestasi dan sebagainya, bisa ceritakan sedikit ya? Iya. PPDB ini selama 3 tahun ini memberikan karakteristik yang berbeda-beda di antara siswa yang ada di SMA 49 Jakarta. Jadi ada 4 kuadran itu semuanya ada. Kuadran yang pertama pinter, Pintar, mampu. Kuadran yang kedua pinter, kurang mampu. Kuadran yang ketiga tidak pinter, mampu. Yang keempat tidak pinter, tidak mampu. Semuanya ada di sini beragam. semua ada di sini. Nah, itulah yang kemudian kami manajemen sekolah harus memutar bagaimana caranya biar yang beragam ini ya semuanya berprestasi dan punya karakter yang baik. Dan tahun ini kita mulai dengan kurikulum merdeka. Kita ingin membentuk siswa yang berkarakter profil pelajar Pancasila dan juga punya kompetensi menghadapi globalisasi ini.
Artinya di sini ada yang saya lihat kan memang dari beberapa cerita dari orang tua murid, ada di sini yang berprestasi juga banyak, menghasilkan bagaimana kebanggaan buat SMA Negeri 49 ini, Pak. Bisa ceritain nih? Ya, salah satunya adalah bahwa tahun ini meluluskan anak yang diterima di perguruan tinggi itu 206. 206. Diterima 206 Yang dari prestasi. diterima itu 206 itu artinya siswa yang mendaftar dan diterima di perguruan tinggi negeri, kemudian bertunggal di luar negeri, kemudian kedinasan. Nah, dari 216. Ya, jadi hampir 90% lebih. Ya, ini menjadi prestasi tersendiri buat memotivasi adik-adiknya. Nah, ini adalah yang sebagian diterima lewat jalur tanpa tes, jalur undangan. Nah, ini yang pertama kali, ya. Nah, sekarang sedang disusun mau cetak terkait dengan prestasi yang diterima melalui jalur tes maupun melalui jalur undangan yang kedinasan. Angkatan yang berikutnya ya akan termotivasi dengan adanya lulusan 49 yang sudah terserap di perguruan tinggi dan kedinasan. Untuk kegiatan karena kita punya visi membentuk insan yang agamis, maka kami memang sholat berjamaah setiap hari. Ya, semenjak PTM sampai pukul 15 ya. Jadi kita zuhur sholat berjamaah, tetapi karena keterbatasan tempat sholat, maka kita buat 2 shift. Shift pertama laki-laki, shift kedua perempuan. Nah, kegiatan seperti ini juga ini menjadi salah satu dorongan kami untuk membentuk karakter baik anak-anak. Mudah-mudahan dengan punya karakter baik akan diimbangi dengan semangat. Dan ini dengan semangat yang tinggi mudah-mudahan bisa memacu motivasi untuk berprestasi. Semuanya muaranya adalah kita akan antarkan anak-anak kita lulusan masuk perguruan tinggi yang diinginkan. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan gurunya, semua staf yang mengajar di sini selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Berkah hidupnya, berkah rezekinya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan amin, menjadikan amin. keluarganya keluarga yang sakinah. Amin. Demikian bincang-bincang saya dengan Bapak Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 49 Jakarta, Bapak Siswanto. Hari ini kita akan berbincang-bincang orang yang sudah mensyiarkan nih, itu agama Allah. Terlebih lagi adalah Ketua Rohis. Samping kita kanan kiri ada orang ganteng, beliau Pak Sofi. Sehat ya Pak ya kabarnya? Ini kegiatan Rohis ini atau kegiatan sekolah ini atau program memang program yang memang kurikulum agama. Ini gimana sih Pak Sofi? Baik Ustaz, Muharaman adalah salah satu bidang keagamaan yang dilaksanakan oleh anak-anak Rohis melalui program kerja bidang kesiswaan SMA N 49 Jakarta. Jadi insya Allah ada hari-hari besar Islam, ada hari besar-besar nasional kita adakan dan bekerja sama dengan orang tua murid, komite, dewan guru dan seluruh siswa-siswi SMA N 49 Jakarta. Nah, mudah-mudahan ini menjadi syiar dan anak-anak kita tetap mengenal sejarah agamanya. Sejarah agamanya. Ada kesulitan nggak untuk mengajar anak-anak di sini? Insya Allah anak-anak kita cerdas-cerdas ya, tidak ada kesulitan karena memang mereka adalah anak pilihan yang masuk ke 49 Jakarta ini. Luar biasa. Dari 1.500 siswa yang calon masuk ke sini hanya 216 siswa setiap tahun yang diterima. Masya Allah. Di SMA N 49 Jakarta. Ibu sebagai guru apa di sini? Saya bahasa Jepang. Kakak itu mau najir moto. Kok nih kok? Bu, bahasa Jepang ya? Iya, saya mengajar bahasa Jepang. Terus gimana? Uh-uh. Ada kesulitan nggak mengajar bahasa Jepang sih pada siswa ini? Oh, alhamdulillah tidak ada karena anak-anak saya, anak-anak 49 memang senang berbahasa Jepang. Tantangan. Cakep. Nah ya, pasti harus sabar dong Bu ya. Iya, gitu Pak. Ibu Rahma ini selain mengajar bahasa Jepang, ini apalagi kegiatan di sini yang memang menimbulkan agar anak-anak yang di sini ada potensi untuk kembali kepada fitrahnya agama. Oh, Tadi begitu. Ibu bilang katanya pembina Rohis ya? Iya. Kalau saya pembina Rohis ya bagian akhwat, keputrian. Keputrian. Ketuanya Ibu Rati Febrianti. Iya, beliau sedang di dalam. Terus keputriannya sendiri diketuai oleh Latifah. Iya Pak. Latifah, nggak jauh rumahnya di sono dia. Iya, Bon jambu, bon jengkol tuh dia.
gitu. Ya Bu ya, makasih nih, mudah-mudahan murid-murid sini menjadi anak yang soleh. Amin, soleh. Amin. Dan ini ketua roisnya ya. Iya. Aris. Gimana nih selesai Gema Muharram, gebrakan Muharram ini yang diadakan baru saja selesai di tahun baru Islam ini. Alhamdulillah Ustaz ya. Dari acaranya udah lancar, terus juga hadroh-hadrohnya juga meriah, Cakep. ceramahnya juga Masya Allah banget, alhamdulillah. Ceramah orang lapar Ceramahnya ini. ganteng. Iya. Oke. Ganteng dari gunung Pak. Iya terus Udah itu aja Ustaz. kepercayaan yang memang diberikan oleh kamu pasti ada tanggung jawab dong. Ada Ustaz. Bagaimana merangkul mereka ini agar tetap menyiarkan, bisa berkumpul atau dengan program-program yang harus yang harus dijalankan. Program apa aja di Rois ini? Di Rohis itu kita setiap Jumat biasanya ada tahsin Al-Quran. Pak Sofia. Dan setiap minggunya kita ada mentoring dari kakak-kakak alumni Rohis. Ada Ada. sini. Nah, Ada, yang putus silaturahim itu. Iya Ustaz. Terus Abis itu di hari Jumat untuk yang akhwat di saat sholat Jumat ada kajian Jumat Keputrian. Jumat Keputrian. Iya, untuk akhwat-akhwatnya. Itu aja. Jumatnya sholat Jumat. Iya. ada sholat duha nggak berjamaah di sini? Sholat duha belum. Nah, ada yang pelan-pelan nanti ya. Iya. Kalau tahajud pada nginep sini. Iya. IP senang nggak nih? Salah satu bagian yang memang kepanitiaan gebrakan Muharram. Senang Pak Ustadz. Senangnya gimana sih? Senang bisa berpartisipasi. Dapat cowok-cowok cakep gitu ya? dari Rohis. Oh, Enggak dong. senangnya gimana? Bisa berpartisipasi di kegiatan Muharram jadi panitia Rohis. Cakep. Nah, Lawana, seneng nggak nih? Lawana ini nggak asing dah anak saya ini. Ya dia mah makannya jarang, belajar mulu. Belajar bukannya lapar mulu dia. Lawana seneng nggak menjadi salah satu kegiatan, Pasti. katakanlah kepanitiaan gebrakan Muharram? Pasti seneng banget, bangga karena bisa masuk Rohis kan. Apalagi Rohis itu kan organisasi yang paling didukung sama sekolah. Karena mungkin emang salah satunya itu kegiatan wajib dari sekolah seperti Muharram, Maulid, terus juga kegiatan pesantren kilat dan lain-lainnya itu memang wajib di sekolah, jadi seru banget pasti. Nah, jadi keseruan di Rohis ini harus dibangun. Betul. Agar Pak Sofi kita mempunyai karakter siswa kita ini menjadi akhlakul karim. Amin. Ini Sama. senang nggak nih kegiatan gebrakan Muharram ini diadakan di sekolah yang memang ini sekolah favorit nih, luar biasa karena siswanya prestasi semua nih. Saya merasa senang banget ya diadakan acara Muharram ini. Menurut saya acara Muharram ini sebagai salah satu wadah untuk kita mempererat tali silaturahmi antara murid dengan guru ataupun guru dengan guru. Selain itu juga bisa menambah pengalaman kita sebagai panitia untuk mengurus organisasi juga, Ustaz. Iya, Pengalaman harus ngalamin dulu kan. Iya. Disebut pengalaman pula Iya, Pak Sofi. betul. Pak Sofi ini banyak pengalaman, akhirnya ngalamin. Ya sama nih. Faris Pak. Aris, ini kamu melihat ini selesai acara kan sukses ya? Iya. Perasaan kamu gimana? Saya senang banget karena acara Si Aida sama si Desi senangnya? gimana? Senangnya sama Desi apa sama Aida? Sama acaranya. Oh, senang acara apa? Sama acaranya. Nah, ada saya juga jadi dapat kajian juga kan untuk keseluruhan biar ada pelajaran agama yang tambahan selain dari sekolah. Terus sangat penting ya. Iya, Ustaz. Konsisten terus, mudah-mudahan istiqomah semua. Amin. Kajian muhasabah ini diperlukan sekali buat kita anak-anak muda juga ya kan, bahwa kan tidak hidup itu mati itu kan nggak milih ya kan, nggak mesti yang tua duluan tapi bisa jadi yang muda duluan, yang tua kebelakangan, yang tua kebelakangan. Gitu. Nah, perlu muhasabah diri untuk masa depan di dunia maupun juga masa depan akhirat terutama yang lebih kekal lagi, dan supaya lebih mentadaburkan lagi Al-Quran. Ya, Al-Quran beliau 49 juz. Apalagi bukan 30 juz, 49 juz. SMAN 49 Jakarta. Jaya, 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 Sukses, berkah, takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.